Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Rahdania dengan NIM H07 1231005 yang akan menjelaskan beberapa materi tentang visualisasi informasi, yaitu tentang analisis visualisasi data penjualan video game menggunakan Tableau. Nah, adapun latar belakang yaitu visualisasi data penjualan video game membantu mengidentifikasi pola dan tren. Penyederhanaan data fokus pada variabel penting seperti game dengan penjualan tertinggi. Pengurutan data mempermudah menemukan game terlaris, sementara pengelompokan berdasarkan kategori, genre, platform, dan region memberi wawasan lebih dalam. Dan pemotongan data berdasarkan waktu membantu memahami fluktuasi musiman atau peristiwa besar. Ini mendukung pengambilan keputusan dalam strategi produk, pemasaran, dan juga distribusi. Nah, adapun teknik visualisasi informasi dalam Tableau. Nah, pertama, apa itu visualisasi? Adalah proses mengubah data mentah menjadi representasi visual yang mudah dipahami, seperti grafik, diagram, atau peta. Nah, tujuannya adalah membantu pengguna memahami, menganalisis, dan menemukan pola dalam data kompleks, termasuk data penjualan video game. Kemudian, ada pula apa itu Tableau, yaitu merupakan perangkat lunak visualisasi data populer yang menyajikan data secara interaktif dan dinamis. Dengan Tableau, pengguna dapat membuat dashboard visual untuk eksplorasi data mendalam, termasuk kemampuan memfilter, membuat grafik interaktif, dan juga melakukan drill down. Nah, ini adalah jenis-jenis visualisasi informasi. Yang pertama adalah filter, yaitu memungkinkan menampilkan data dengan nilai tertentu. Nah, sedangkan filter on dimension yaitu diterapkan pada kategori seperti game atau platform. Kemudian sorting, yaitu mengurutkan data, membantu menemukan pola atau item menonjol baik pada sumber tertentu. File spesifik menggunakan toolbar ataupun nested sort. Kemudian, organizing, yaitu mengorganisir data dengan baik, membantu kita dalam memahami struktur data dan juga menemukan pola dalam kategori tertentu. Adapun slicing, yaitu teknik ini memungkinkan kita untuk memotong data berdasarkan waktu untuk melihat tren penjualan yang terjadi sepanjang periode tertentu. Kemudian, multiple, yaitu menampilkan beberapa metrik sekaligus dalam satu tampilan visual, memungkinkan kita untuk menganalisis lebih banyak variabel dalam konteks yang sama. Kemudian, scatter plot adalah grafik yang menunjukkan hubungan antar dua variabel dengan titik-titik yang mewakili pasangan nilai pada sumbu X dan Y. Grafik ini berguna untuk melihat pola, tren, atau korelasi antar variabel untuk mendeteksi persamaan dalam data. Oke, next. Nah, adapun contoh, yaitu yang pertama adalah contoh filter, yaitu soalnya tampilkan game yang dirilis antar tahun 2000 hingga 2010 saja. Sebutkan 5 game dengan penjualan di Amerika Utara tertinggi dari hasil filter tersebut. Nah, dapat kita lihat, ini terdapat satu poin yang menunjukkan penjualan tertinggi. Nah, cara untuk mencarinya yaitu dengan cara yang pertama adalah kita memfilter tahun dari tahun 2000 hingga 2010. Kemudian dari filter itu kita memasukkan tabel kolom nama dan juga jumlah penjualan yang berada di Amerika Utara. Nah, kemudian contoh sorting. Untuk urutkan seluruh game berdasarkan penjualan di Jepang. Dari tertinggi ke terendah, game apa yang menempati urutan pertama. Jadi, sort data on axis ini agak mirip dengan yang sebelumnya. Nah,
itu urutkan BEM berdasarkan. Nah, dapat kita lihat, kita tidak perlu memfilter tahunnya. Jadi ini dari tahun-tahun sebelumnya. Kemudian sisa kita ambil nama dan jumlahkan penjualan yang berada di Jepang. Oke, next yang kedua adalah contoh sorting, yaitu source specific files in the FIS, yaitu pada data game dengan genre platform, urutkan berdasarkan rank game apa yang memiliki rank tertinggi. Nah, di sini kita bisa lihat lagi ada satu itu platform yang memiliki urutan game tertinggi, memiliki rank tertinggi. Nah, caranya seperti sebelumnya, yaitu kita akan memfilter terlebih dahulu genrenya menjadi platform saja. Kemudian kita ambil nama untuk mencari data nama game tertinggi, dan juga kita akan menjumlahkan seluruh rank untuk mencari data nilai tertinggi yang ada pada rank game tersebut. Kemudian contoh sorting yang kedua, yaitu sorting data using the toolbar. Nah, yaitu gunakan fitur sort pada toolbar untuk mengurutkan data berdasarkan penjualan di Eropa. Game apa yang berada di posisi kelima? Nah, kita bisa lihat di sini kita sudah men-sorting untuk untuk mencari game yang berada di posisi kelima. Itu pertama kita akan men-sorting untuk global sales atau penjualan secara global. Kemudian kita juga mengambil nama dari nama data-data game tersebut. Kemudian kita juga akan ini menggunakan fitur sort toolbar. Nah, kita bisa melihat ada satu game yang mempunyai nilai jual yang paling tinggi, yaitu Wheel Sport. Oke, next. Nah, yang ini masih dalam ruang lingkup sorting, yaitu create nested sort. Nah, lakukan nested sort pada data genre sport berdasarkan platform dan penjualan global. Platform mana yang memiliki game sport dengan penjualan global tertinggi? Jadi kita akan pertama memfilter genre terlebih dahulu, yaitu menjadi sport. Kemudian pada kolom kita masukkan platform untuk mencari platform mana yang mempunyai nilai penjualan tertinggi. Nah, kemudian kita masukkan penjualan secara global. Kita dapat melihat bahwa platform Wheel itu mempunyai nilai tertinggi. Nah, kita masuk ke dalam grouping. Nah, lakukan next. Jadi, maaf untuk soalnya ini ada keliru. Itu kelompokkan data game berdasarkan publisher dengan awalan huruf A, B, C, dan D, dan selebihnya masukkan ke dalam order. Kemudian hitung total penjualan global untuk setiap publisher. Nah, yang pertama adalah kita akan melakukan grouping. Nah, cara melakukan grouping itu cara melakukan grouping tersendiri adalah dengan grouping langsung pada tabel sebelum kita masukkan ke dalam kolom rows ataupun filter. Kita bisa lihat di sini publisher group. Nah, itu adalah data yang telah saya buat menjadi sebuah grup, yaitu ada 5 grup. Kemudian ini karena kita akan mencari total penjualan secara global, jadi kita menjumlahkan atau menggunakan data penjualan global sales. Kemudian kita filter juga menjadi shooter untuk mencari
grup mana yang mempunyai penjualan tertinggi. Nah, bisa kita lihat grup yang mempunyai penjualan tertinggi adalah Outer, karena di dalam Outer ini memiliki banyak data, yaitu tidak berbeda dengan data A, B, C, dan D yang hanya mengambil data yang berawalan huruf A, B, C, dan D. Kemudian, adapun contoh hierarki, yaitu buatlah hierarki data berdasarkan platform, genre, name. Kemudian tentukan penjualan global tertinggi berdasarkan hierarki yang telah dibuat. Nah, hierarki sendiri kita dapat dengan mudah membuatnya, yaitu dengan cara menggeser tabel ke dalam tabel lainnya. Nah, setelah kita geser akan seperti pada gambar di atas, yaitu ada icon plus ataupun kurang. Nah, jadi platform genre. Nah, sebenarnya pada bagian genre ini masih ada hierarki name, namun di sini tidak dimunculkan. Nah, ini adalah hasil dari hierarki tersebut. Kemudian adapun contoh slicing, yaitu tampilkan jumlah game yang dirilis setiap tahun untuk role playing pada tahun berapakah jumlah game ini banyak terjual. Nah, kita bisa lihat jumlah game paling banyak terjual yaitu ada pada tahun yaitu ada pada tahun 2010. Nah, kemudian kita masuk ke dalam multiple, yaitu saya mengambil contoh untuk combine. Jadi, nah pada tahun berapa penjualan di Eropa lebih tinggi dibandingkan dengan penjualan di Jepang. Nah, kita bisa lihat penjualan di Eropa paling tinggi. Kita bisa melihat measure names yang ada pada pojok kanan atas, yaitu Eropa, penjualan Eropa dan juga penjualan Jepang. Jadi penjualan Eropa yang berwarna merah, kemudian penjualan pada Jepang yang berwarna biru. Nah, kita bisa lihat penjualan penjualan tertinggi Eropa yaitu terdapat pada tahun 2008 ataupun di sampingnya itu ini kemudian pada tahun 2000 Kemudian pada tahun 2011 penjualan Eropa mulai menurun dan penjualan game di Jepang itu semakin meningkat. Kemudian yang kedua, contoh terakhir adalah scatter plot. Nah, itu tampilkan hubungan antara total penjualan di Amerika dan total penjualan di Eropa untuk setiap publisher pada data video game. Jadi di sini saya membandingkan jumlah atau penjualan di Eropa dan juga Amerika. Nah, kita bisa lihat ini adalah hubungan antar total penjualan di Amerika dan juga penjualan di Eropa. Baik, mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.